Hai guys, selamat datang di channel gue dan gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah cerita dari sebuah film yang berjudul The Others. Film ini mengisahkan tentang sebuah kastil yang penuh misteri. Gue nggak mau spoiler di awal, so bagi kalian yang baru ngeliat channel ini silahkan kalian subscribe jika kalian tertarik dengan channel ini dan juga like video ini jika kalian suka dengan konten dari channel ini. So nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kastil tua yang dikelilingi oleh kabut tebal. Scene kemudian berpindah ke seorang perempuan yang terbangun dari mimpi buruknya. Di luar kastil terlihat tiga orang yang sedang menuju kastil tersebut. Lelaki tua ini bernama Mister Tuttle dan wanita tua ini bernama Berta, biasa dipanggil Mills. Dan perempuan cantik ini bernama Lydia. Mereka saat itu datang untuk mencari pekerjaan dan majikannya ini bernama Grace. Mereka bertiga kebingungan karena Grace sudah mengetahui maksud kedatangan mereka, yaitu untuk bekerja. Grace kemudian menceritakan alasan mengapa ia mencari pelayan. Hal itu dikarenakan pelayan yang lama pergi meninggalkannya dengan diam-diam. Dan itu terjadi kepada semua pelayan yang pernah bekerja padanya. Grace kemudian memberitahu mereka kalau ia akan sarapan pada jam 8 pagi sedangkan anak-anaknya sarapan pada pukul 9. Mills kemudian bertanya bagaimana dengan suaminya. Grace berkata kalau suaminya pergi berperang dan tak pernah kembali. Grace kembali menjelaskan kalau setiap pintu yang sudah mereka lewati harus dikunci sebelum pintu selanjutnya dibuka. Ia juga mengatakan kalau listrik tidak ada karena Jerman telah memutus aliran listrik ke pulau tersebut. Kemudian Grace mengajak mereka untuk bertemu kedua anaknya, namun sebelum itu mereka harus menutup semua jendela terlebih dahulu agar tak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Hal itu dikarenakan kedua anak Grace kulitnya akan melepuh jika terkena sinar matahari. Putri Grace ini bernama Anne dan putranya bernama Nicholas. Saat menyiapkan sarapan untuk Anne dan Nicholas, ia kemudian dipanggil oleh Grace. Ia kemudian ditanya bagaimana Mills tahu kalau Grace membutuhkan pelayan, karena surat yang ia kirim untuk mencari pelayan di koran belum juga diambil oleh tukang pos. Mills kemudian mengatakan kalau sebelumnya ia pernah bekerja di sini, namun karena pemiliknya pergi, ia dan yang lainnya juga pergi. Sehingga setelah mengetahui kalau kastil itu sudah berpenghuni, ia kemudian kembali untuk bekerja karena ia sangat merindukan tempat itu. Setelah mengobrol cukup lama, Grace kemudian mengajar anak-anaknya membaca. Namun karena Anne mengganggu Nicholas, ia akhirnya dipisahkan oleh ibunya dengan ruangan berbeda. Saat Grace mengobrol dengan Mills mengenai Lydia, ia mendengar tangisan seorang anak. Ia kemudian bergegas untuk melihat keadaan Nicholas yang ia tinggali sendiri. Kemudian menanyakan mengapa ia menangis. Namun Nicholas kebingungan dan berkata kalau ia tak menangis. Mengetahui hal itu, Grace bergegas ke ruangan tempat Anne belajar dan menanyakan hal yang sama. Namun jawaban Anne sama dengan Nicholas. Dan hal yang membuat Grace bingung ketika Anne berkata kalau yang ia dengar itu adalah tangisan anak laki-laki dan tentu saja bukan Anne. Dan Anne berkata bahwa yang menangis itu adalah Victor. Grace kemudian mengatakan kepada Anne untuk berhenti membuat fantasi aneh. Namun Anne mengatakan ia tak berfantasi, ini semua adalah fakta. Grace kemudian menanyakan di mana anak itu sekarang. Anne menjawab kalau ia sudah pergi. Namun Grace mengatakan bagaimana anak itu bisa keluar kalau pintu dikunci. Namun saat ia melihat pintu itu tak dikunci sama sekali. Hal itu membuatnya marah dan menegaskan kepada Mills dan Lydia agar pintu selalu dikunci. Grace kemudian menanyakan hal itu kepada Lydia, namun ia tak memegang kunci yang artinya Mills yang melakukannya. Namun Mills tadi bersama dengan Grace di ruang depan. Hal itu membuat mereka menjadi bingung. Di malam harinya, Anne terbangun karena tirai di kamarnya dibuka. Ia kemudian membangunkan Nicholas dan mengatakan kalau tirainya dibuka oleh Victor, bukan dirinya. Saat Anne akan menunjukkan wajah Victor, Nicholas ketakutan sebelum melihatnya.
Nicholas menganggap Anne berbohong, namun Anne mengatakan kalau ia akan menyuruh Victor untuk menyentuh pipi Nicholas. Sebuah tangan kemudian menyentuh pipi Nicholas dan membuatnya berteriak ketakutan. Listen, if you don't stop, I'll call my mother. I'm going to tell Mom. Victor, don't just cheek, though, knows you're real. Grace yang mendengar hal itu pun bergegas menuju kamar mereka. Nicholas mengatakan kalau ia ditakut-takuti oleh Anne dan hal itu membuat Anne dihukum membaca Injil berkali-kali sebagai hukumannya. Setelah selesai, Anne kemudian disuruh untuk berdoa kepada perawan suci, namun ia menolak karena itu bukan kesepakatannya. Namun akhirnya dengan terpaksa Anne melakukannya. Saat Mills mengantar minuman untuk Grace, dia menyuruh Mills untuk memberitahu Lydia agar tidak berjalan bolak-balik di atas. Mills kemudian pergi, namun Grace kembali mendengar suara langkah kaki di atas dan membuatnya marah. Namun saat ia melihat keluar jendela, Lydia berada di sana bersama dengan Mills yang sedang memberitahunya hal yang ia katakan tadi. Karena penasaran, ia kemudian pergi mengeceknya dan bertemu Anne di tangga. Grace kemudian bertanya siapa yang berjalan di atas. Anne kemudian mengatakan kalau ia tak bisa memberitahunya karena ia pernah mengatakan hal itu yang membuat dirinya dihukum. Namun Grace memaksanya dan mengatakan kalau mereka ada di ruang barang-barang. Grace kemudian mengeceknya. Di sana ia mendengar langkah kaki, mendengar anak laki-laki yang berbicara dengan ibunya. Hingga pada akhirnya Grace kemudian menemui Mills di bawah. Anne kemudian menunjukkan sebuah gambar orang-orang yang ia lihat di kastil itu. I did it yesterday. This is Victor. Stand for. That's the number of times the most. Mengetahui hal itu, Grace kemudian menyuruh Tuttle untuk menggeledah rumah sebelum malam tiba. Grace kemudian mengambil senapan, namun pelurunya kosong. Ia, Tuttle, dan Lydia menggeledah semua ruangan, namun tak menemukan apapun sampai pada akhirnya. Ia melihat beberapa foto yang aneh. Grace kemudian dihampiri oleh Mills, kemudian menanyakan foto tersebut. Mills mengatakan kalau itu adalah foto-foto orang yang sudah meninggoy dan hal itu biasa dilakukan oleh orang zaman dahulu untuk mengenang kepergian orang-orang yang mereka sayangi. Grace kemudian menyuruh Mills untuk membuang foto itu karena merasa takut dengan hal itu. Di malam harinya, Mills dan Grace berada di ruangan pengapian. Mereka sedikit mengobrol di sana dan Mills kemudian menceritakan kalau dirinya dulu bekerja di sini dan ia sebagai pengatur pekerjaan rumah tangga. Dia mengatur sekitar 15 orang pelayan. Namun mereka semua pergi dan hanya tinggal mereka bertiga saja. Dan Mills juga mengatakan kalau mereka bertiga pergi karena wabah TBC menyerang di pulau itu. Dan saat itulah Lydia tidak bisa berbicara, kata Mills. Namun ia tampaknya Mills sedikit meragukan dan karena malam sudah larut, Mills kemudian pamit untuk istirahat karena esok ia harus bangun pagi. Grace kemudian pergi ke kamar anaknya. Di sana ia ditanyai oleh Nicholas bahwa apakah ayahnya akan kembali. Grace kemudian mengatakan kalau ayahnya pasti akan kembali. Grace kemudian pergi dan menangis di pojokan. Tapi tak lama dari itu, ia mendengar suara piano. Ia kemudian bergegas menuju ruangan tempat piano itu berada. Namun ia tak menemukan siapa-siapa di sana. Sambil membawa shotgun, ia memeriksa ruangan itu. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup sendiri. Ia kemudian mengunci piano tersebut. Setelah itu, ia kemudian memeriksa engsel pintu itu. Namun tak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba ya, pintu itu tertutup sendiri dan mengakibatkan Grace terlempar ke lantai. Pintu tersebut tiba-tiba terkunci dan kemudian Grace sambil memanggil Mills untuk memeriksa ruangan itu lagi dan meminta kuncinya. Saat dibuka, piano yang sudah ia kunci sebelumnya juga sudah dibuka kembali. Setelah itu Grace kemudian menceritakan kejadian yang ia alami tadi pada Mills sambil bertanya-tanya mengapa ini semua terjadi sehingga Mills mengatakan kalau tak semua pertanyaan itu ada jawaban dan alasan. Karena sudah tak tahan dengan semua hal yang terjadi, Grace kemudian memutuskan ke desa untuk mencari pendeta.
Namun Mills berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi Grace bersikukuh untuk pergi meski kabut tebal menyelimuti tempat itu. Di gerbang ia bertemu dengan Tatal dan memintanya untuk mencari batu nisan di kebun karena dia ingin mengetahui bahwa ada keluarga yang dimakamkan di tempat tersebut dan ingin mengetahui apakah mereka memiliki anak yang bernama Victor. Nah, Victor yang dimaksud adalah anak kecil yang selalu mengganggu Anne saat tidur. Setelah Grace pergi, Mills mengatakan sesuatu kepada Tuttle yang dimana mereka membicarakan sesuatu yang akan mereka ungkapkan kepada Grace. Kapan mereka akan membuka segalanya, namun Mills bilang kalau waktunya belum tepat. Mills juga memberitahu Tuttle kalau sesuatu terlihat di balik daun. Dan itu adalah batu nisan. Tatal kemudian langsung menutupnya dan sebenarnya apa yang terjadi? Kalian bingung? Oke, sebentar lagi kita akan tahu jawabannya. Di sisi lain, Grace yang berada di perjalanan semakin jauh ia pergi semakin tebal juga kabut yang ia temui. Ia kemudian mulai ragu untuk pergi ke desa. Ia kemudian berusaha kembali, namun kabut menutupi semua jalan hingga pada akhirnya. Ya, Grace bertemu dengan suaminya yang bernama Charles. Grace nampak sangat bahagia bertemu dengan suaminya, namun Charles terlihat kebingungan dengan apa yang ia alami. Ia kemudian ditanyai kemana saja ia pergi selama ini. Charles menjawab kalau selama ini ia mencari rumahnya. Mereka berdua kemudian pulang bersama. Di sana mereka bertemu dengan Mills dan menyuruhnya untuk menyiapkan makanan segera. Karena Charles sangat lemah, Mills kemudian pergi. Namun dengan wajah yang penasaran atau kayak gimana gitu. Charles kemudian menemui anaknya dan mereka sangat bahagia saat bertemu. Saat mereka akan sarapan, Grace memanggil Charles. Namun Charles malah menutup pintu dan kemudian tidur. Di saat itu juga Anne ingin menanyakan sesuatu namun ibunya tak membolehkannya. Anne pun kesal dan kemudian bernapas sampai kedengaran. Kayak gimana ya? Nih, kayak gini nih. Anne, stop breathing like that. You heard me, stop it. Stop breathing. Right, you go to your room. Grace yang tak suka dengan hal itu langsung menyuruh Anne pergi ke kamarnya. Namun Mills yang berada di sana menghentikannya dan menenangkannya. Ia juga mengatakan kalau ia melihat apa yang Anne lihat dan sebentar lagi mereka semua akan melihatnya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar, Mills dan yang lainnya membicarakan keluarga itu, di mana Grace yang sangat keras kepala dengan apa yang dikatakan anaknya. Karena mereka bertiga seperti mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi sebenarnya di kastil tersebut. Di pagi harinya, Anne dikenakan sebuah gaun putih oleh ibunya. Gaun itu seperti gaun pengantin dan Anne sangat menyukainya. Namun Grace menyuruhnya untuk melepasnya. Tapi Anne menolak dan akan melepasnya nanti, ibunya pun mengizinkannya. Anne kemudian bermain dengan boneka gantungnya dan mengenakan pakaian tersebut. Grace kemudian menemui suaminya dan sedikit menggodanya, namun Charles tak menanggapinya sedikit pun. Grace pun merasa sedih dengan hal itu. Kemudian ia menyuruh Anne untuk melepas gaunnya. Saat Grace masuk, ia melihat kalau tangan Anne berubah dan ternyata Daughter, Where is my daughter? What have you done with my daughter? I am your daughter. Grace kemudian memukul Anne sambil berkata kalau dia bukanlah anaknya. Namun setelah Anne bangun dan tutup gaun itu dibuka, Anne pun kembali seperti semula. Anne sangat takut pada ibunya dan kemudian Mills yang datang pun menenangkan Anne sambil membawanya pergi. Grace kemudian sangat gelisah dan merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan tadi. Mills kemudian berusaha menenangkannya. Mills memberikannya obat migran. Mills mengusulkan agar ia dan Total saja yang mengurus dan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada rumah itu karena mereka mengetahui apa yang terjadi. Namun Mills malah dibentak dan mengatakan tidak boleh ada usulan karena Mills bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pelayan dan tidak memiliki wewenang atas rumah itu. Mills kemudian pergi sedangkan Grace membuang obatnya. Grace kemudian pergi ke kamarnya sedangkan Anne ditanyai Nicholas apa yang terjadi. Anne mengatakan kalau ibu mereka menggila dan memukulnya seperti waktu itu. Namun hanya Anne yang masih mengingat hari itu sedangkan Nicholas tak mengingatnya sama sekali.
Di sisi Grace, dia meminta maaf pada Charles, namun Charles mengatakan kalau ia harus pergi karena sepertinya ia mulai menyadari sesuatu. Dan kedatangannya hanya untuk meminta maaf pada anak dan istrinya. Hal itu membuat Grace bersedih dan Charles kemudian menenangkannya dengan memberikannya sebuah pergenjutan perpisahan pada istrinya. Di pagi harinya, Grace terbangun dari tidurnya dan menemukan Charles telah pergi. Ia kemudian pergi ke gerbang dan mencarinya namun tak menemuinya. Saat sedang galau, ia mendengar teriakan aneh, kemudian bergegas menuju kamar mereka dan ternyata korden di ruangan itu hilang. Grace kemudian menutupi anak mereka dengan bajunya dan mencoba membawa mereka ke ruangan lain. Namun sama saja korden di sana juga sudah hilang. Akhirnya ia menggunakan papan tulis untuk menutupi jendela di sana. Dengan marah-marah, Grace menanyai keberadaan korden itu pada Lydia, namun Lydia malah sesak. Mills kemudian datang dan menenangkannya, begitu juga dengan Tatel. Mereka berbicara dengan tenang seolah-olah memancing amarah Grace. Grace kemudian meminta kunci pada Mills dan menyuruh mereka pergi. Mills kemudian mengatakan kalau ia sudah habis kesabarannya dan menyuruh Tatel untuk membiarkan batu nisan itu terbuka dan kemudian pergi. Di sisi lain, Grace dengan marah mencari korden itu dimanapun tapi tak menemukannya. Di malam hari, Anne dan Nicholas sedang belajar, namun Anne memutuskan untuk mencari ayahnya dengan cara keluar lewat jendela. Nicholas juga mengikutinya, namun di tengah jalan mereka menemukan batu nisan. Anne kemudian menghampiri kuburan itu. Di sisi lain, Grace yang masih mencari korden itu pun masih belum menemukannya sampai ia tiba di kamar Mills dan Lydia, di mana dia menemukan foto Mills, Tatel, dan Lydia yang sudah mati, sama seperti foto yang ia temukan hari itu. Dan seketika membuatnya kaget dan mengetahui kalau selama ini yang melayaninya adalah arwah mereka. Di sisi Anne, ia melihat tulisan di batu nisan itu yang dimana nama di sana adalah Bertha Mills. Hal itu kemudian menyadarinya kalau mereka bertiga adalah hantu. Mereka kemudian datang dan akan menghampiri mereka. Anne dan Nicholas bergegas kembali ke kastil. Begitu juga Grace yang tak menemukan anaknya di kamar pun mencari mereka keluar. Setelah bertemu, Grace menyuruh mereka untuk masuk. Sedangkan Grace menembak mereka, namun Mills mengatakan kalau mereka bertiga sudah meninggal setengah abad lalu karena TBC. Grace kemudian masuk dan mengunci pintu. Di sana Grace menyuruh mereka pergi. Namun Mills mengatakan kalau meskipun mereka pergi, penyusup itu tak akan pergi dan merekalah yang mengambil kordennya. Mills kemudian mengatakan kalau penyusup itu ada di ruangan di loteng bersama anaknya. Grace kemudian bergegas ke atas dan menemukan Anne sedang bersama mereka di sana. Anne kemudian ditanyai oleh nenek buta mengapa mereka menangis. Anne kemudian membisikkan sesuatu. Wanita buta itu kemudian mengatakan, "Bantal, begitukah cara ibumu membunuhmu?" Mereka bertiga mengatakan kalau mereka tidak mati. Told you. Children, if you're dead. We're not dead. Not dead. We're not dead. We're not We're not We're dead. not dead. We're not dead. We're not. Setelah si nenek buta itu sadar, ia menanyakan apa yang terjadi. Pria di sampingnya mengatakan kalau mereka bertiga melakukan kontak. Istri dari pria itu pun mengatakan kalau ia tak bisa tinggal lebih lama di sini. Anaknya itu Victor sering bermimpi buruk bertemu dengan gadis kecil dan wanita buta itu pun pernah dirasuki oleh Anne. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi esok hari dari rumah itu. Grace akhirnya menyadari kalau mereka semua sudah mati, yang dimana ia membunuh kedua anaknya dengan bantal dan ia sendiri menembak kepalanya dengan shotgun. Dan itulah alasan mengapa peluru di shotgun itu sudah tidak ada pada hari itu. Mills kemudian datang dan mengatakan kalau mereka berdampingan dengan orang yang masih hidup. Mills kemudian bertanya apakah Grace ingin dibuatkan teh. Dengan tersenyum, Grace menganggukkan kepala. Di pagi harinya, Anne yang sudah terbangun mengatakan kalau sinar matahari itu sudah tak menyakitkan lagi. Mereka kemudian melihat ke jendela dan mengatakan tak ada yang boleh membuat mereka pergi dari rumah itu. Victor pun melihat mereka di sana dan kemudian keluarga Victor pun pergi. Di gerbang tertulis bahwa rumah itu dijual dan film pun tamat. Nah, gimana nih filmnya? Asik nggak? Nah, jadi gue mau sedikit jelasin nih. Jadi sebenarnya Grace membunuh anaknya karena ia sudah tertahan dengan kepergian suaminya yang tak kunjung kembali selama 1,5 tahun. Ia kemudian frustasi dan membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Namun saat ia menembak kepalanya, ia melihat anaknya sedang bermain dengan bantal dan berpikir bahwa Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Sehingga mereka tak menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan suaminya sudah lama meninggal dan datang kepada mereka untuk berpamitan serta meminta maaf. Nah, seperti itulah kira-kira ceritanya ya guys ya.
Nah oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian agar mereka mungkin tertarik dengan channel ini. So gue beserta Kang Maman pamit, see you next time and a goodbye.